handphone silent. Boleh bang, tapi bapak ada mau kemari kira-kira nggak? Nggak ada mereka. Oh, kunci aja bang. Mari nanti jalan kemari bang. Jangan itu yang dilokan, TV-nya yang dilokan. Mana remote TV? Remote TV-nya yang dilokan, TV-nya yang dilokan, TV-nya yang dilokan. Jangan kameranya dilokan, digelok-gelok bapaknya. Tes. Kontrasnya dilokan. Tes. Kontrasnya. Oke, cukup. Lagi. Udah enak. Udah enak. Cantik kali. Tes. Peserta dengar suara saya? Sudah cukup jempol. Acungkan jempol Kalau aja. mereka nggak kita kasih ngomong. Acungkan jempol aja. Saya tolong acungkan jempol. Dengar suara saya? Bapak Ibu yang mendengar suara Pak Yasuki, boleh angkat jempolnya? Pakai Yahoo. Dengar suara saya dari studio Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Dengar mereka Pak, dengar mereka. Dengar mereka. Yang mendengar tolong angkat tangan. Dengar dengan jelas. Di live chat juga mereka sudah jawab. Ini mic saya berfungsi kan Pak? Berfungsi kan? Sudah bisa kita mulai? Baik, sudah. Baik, terima kasih. Saya Yasuki Hia dari Cabang Dinas Pendidikan Gunung Soli mengucapkan selamat datang kepada peserta BIMTEK kompetensi guru, khususnya di Cabang Dinas Pendidikan Gunung Soli, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Yahoo! Salam. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Dari studio Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, saya harapkan kepada seluruh Bapak Ibu Kepala Sekolah dan guru-guru di wilayah Cabang Dinas Pendidikan Gunung Soli supaya kegiatan ini mengikuti dengan baik sampai hari Jumat. Acara kita setiap hari dimulai pukul 14 WIB sampai dengan pukul 16 WIB. Kepada Bapak Ibu guru dan kepala sekolah supaya lebih sungguh-sungguh mengikuti kegiatan ini, karena salah satu cara peningkatan atau pengembangan diri dalam penilaian angka kredit poin. Kepada narasumber dan moderator, saya persilakan, dan sekali lagi saya himbau kepada Bapak Ibu guru dan kepala sekolah supaya tetap mengikuti dengan selesai. Terima kasih. Yahoo!
Baik, selamat siang kepada kita semua, para guru-guru yang hebat yang berada di cabang dinas Gunung Sitoli, Kabupaten Nias Utara, Nias dan juga Kota Gunung Sitoli. Hari ini kita masuki hari yang kedua di podcast Impact Bermartabat. Seperti yang sudah kita ketahui dari pertama, ini kita masuk di hari kedua, sesi kedua di hari kedua dengan narasumber yang berbeda. Jadi kami harapkan kepada Bapak Ibu guru sekalian yang sedang berada di studio ataupun yang sedang memonitor kegiatan ini melalui Zoom dan YouTube, kami harapkan kita dapat mengikuti acara ini selama 2 jam dengan baik dan dengan penuh keyakinan agar kita dapat meningkat keprofesian kita, karena salah satu kegiatan ini adalah peningkatan keprofesian berkelanjutan. Hari ini kita akan bertemu kembali dengan narasumber yang berbeda. Depan saya ini atau di depan Bapak Ibu sekalian telah hadir bersama-sama dengan kita, yaitu saya kenalkan namanya pertama kali adalah Pak Suhendri. Ya, nanti dia akan lebih menjelaskan lagi apa sih sebenarnya beliau ini, siapa sebenarnya, apa latar belakangnya. Jadi saat ini beliau saya kasih clue aja nih, mungkin Bapak Ibu yang belum kenal nih. Ini kabit kita nih, Kepala Bidang Pembinaan PTK nih di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Materi hari ini mungkin akan diberikan lebih gamblang oleh narasumber kita. Tapi kita sapa kembali dulu. Selamat siang Pak Suhendri. Selamat siang Bang Herbert. Oh iya, asik juga bersama dengan kita di podcast Impact Bermartabat. Kita tahu bahwa di dunia ini ada 2 sisi yang selalu berbarengan ya. Ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang lambat, ada yang cepat Pak Suhendri ya. Ada yang merah, ada yang putih, ada juga yaitu ada hitam, ada putih, ada negatif dan juga ada yang positif. Nah, hari ini kita berbicara tentang yang positif-positif aja, yang negatif kita tinggalkan dulu ke belakang. Supaya apa? Supaya budaya yang positif ini dapat kita tularkan kepada seluruh rekan kita dan juga anak didik kita di sekolah. Baik, selain di Zoom meeting, Bapak Ibu juga dapat mengikutinya di kanal YouTube Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Segala pertanyaan bisa disampaikan di live chat kita di Zoom ini, juga di YouTube kita. Nanti ada sesi bertanya jawab kepada narasumber kita. Baik, saya akan kepada Pak Suhendri supaya jangan terlalu panjang kali lebar kali tinggal kali ini Pak Suhendri. Apa yang mau disampaikan kepada para rekan guru kita ini Pak Suhendri? Silakan Pak. Baik, terima kasih Bang Herbert. Bapak Ibu sekalian, guru-guru hebat di cabang dinas Gunung Sitoli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yahobu. Semoga semuanya tetap dalam sehat, semangat, dan insya Allah akan terbiasa dan membudaya budaya positif. Hari ini, sebagaimana disampaikan oleh Bang Herbert, bahwa kita ini hidup dengan 2 kutub yang berbeda dan berpasangan. Jadi ada yang tinggi, rendah, kemudian panjang, pendek, ada yang merah, ada yang putih, kira-kira gitu. Dan ada yang negatif, ada yang positif. Tapi sebelum lanjut kepada perbincangan kita hari ini, Bapak Ibu guru yang hebat dimanapun berada, terutama di cabang dinas pendidikan Gunung Sitoli, izin kami memperkenalkan diri. Nama saya Suhendri, Bapak dan Ibu sekalian. Hari ini diberikan kepercayaan untuk membidani bidang pembinaan dan ketenagaan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Dan alhamdulillah baru sekitar 4-5 bulan menangani bidang ini, dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu kebersamaan kita dalam dunia pendidikan, terutama dalam bidang pembinaan ketenagaan, pelan-pelan tapi pasti kita akan melakukan perbaikan di sana dan sini. Nah, hari ini Bapak dan Ibu, sesuai dengan amanah yang juga diberikan kepada saya diminta untuk menyampaikan materi tentang budaya positif. Hari ini kita akan cerita-cerita, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol secara santai terkait dengan budaya positif yang harus kita tegakkan di satuan pendidikan kita, dan aktor utamanya itu adalah Bapak dan Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah di satuan pendidikan masing-masing. Ada SMA, SMK, dan SLB, khususnya di cabang dinas pendidikan Gunung Sitoli.
Baik, sebelum kita lanjut pada pembahasan tentang budaya positif, izin Bapak dan Ibu, saya menginginkan kepada kita sekalian yang hadir pada kesempatan ini untuk interaktif, memberikan sebuah pernyataan atau statement tentang apa sih budaya positif itu. Oke, kami tunggu Bapak dan Ibu untuk melakukan chat, menuliskan pernyataan tentang apa yang Bapak Ibu ketahui budaya positif itu seperti apa. Oke, kami tunggu Bapak dan Ibu. Silakan di room chatnya di chat, silakan apa itu budaya positif. Silakan Bapak dan Ibu. Silakan. atau bisa juga langsung masuk di kanal YouTube-nya. Atau kita ada live streaming YouTube Bapak dan Ibu. Silakan di chat live streaming YouTube untuk menyampaikan apa itu budaya positif. Silakan. Oke. Sudah mulai ada yang menuliskan? Oke, budaya positif. Oke. Luar biasa. Luar biasa. Nih Pak Syukur nih sudah menyapa kita, syukur selamat. Budaya positif adalah budaya melakukan hal-hal yang baik. Wah, luar biasa, luar biasa. Pak Irwan Sewaru, budaya positif adalah kebiasaan yang mengandung nilai dan norma. Ini banyak nih budaya Wah, luar biasa. yang disepakati bersama untuk kebaikan bagi masyarakat atau kelompok. Oke. Oke. Boroli Zega, SMA 1 Loto nih, budaya positif itu adalah kebiasaan yang bernilai positif. Oke, luar biasa. Luar biasa. Siti Nurani Zebua, budaya positif menurut saya adalah kebiasaan baik yang mesti dijunjung tinggi. Ah, makasih nih. Udah interaktif kita di antariksa, Wah, namanya antariksa. Oh, ini luar biasa ini, luar Sampai biasa. ke atas Luar biasa. antariksa dulu. Budaya yang dapat menumbuhkan karakter baik peserta didik. Ya, terima kasih antariksa, Bapak atau Ibu ini. Kemudian Happy Alfani Mendrova, budaya positif adalah nilai-nilai kebajikan universal yang dilakukan secara konsisten dan kontinu. Oke. Iya. Konsisten dan kontinu. Oke, luar Iya. biasa. Nih, Yania 3, SMK 1 Lahewa, budaya positif merupakan kebiasaan-kebiasaan baik, tingkah laku atau kepribadian yang baik. Iya, terima kasih Ibu Yaniati. Bu Riyama juga kebiasaan yang baik. Nah, ini Ali, SMA Pemda. Oke. SMA Pemda Gunung Sitoli, suatu pembiasaan yang bernilai positif di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Oke, luar biasa. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari sini sebenarnya kita sudah mendapatkan pemahaman sederhana tentang budaya positif itu. Dan puji Tuhan, alhamdulillah, Bapak dan Ibu guru dari cabang dinas Gunung Sitoli ternyata memiliki kesamaan pandang terkait dengan budaya positif itu. Nah, jadi inti dari budaya positif itu adalah bagaimana agar anak-anak didik kita, peserta didik kita itu memiliki karakter yang kuat, sehingga Bapak dan Ibu nantinya anak-anak kita itu akan menjadi pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang dengan nilai-nilai kebijakan yang ada di satuan pendidikan hari ini untuk kita kembangkan bersama. Nah, ini esensi dari budaya positif yang akan kita coba bincangkan hari ini, sehingga akhirnya budaya positif itu kita berharap terbiasa kemudian membudaya. Saya ulangi, terbiasa dan membudaya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, budaya positif di sekolah tentu akan dilihat dari visi sekolah kita masing-masing. Dari visi sekolah kita itu kita akan bisa melihat sebenarnya budaya positif yang akan kita kembangkan di sekolah itu seperti apa. Jadi kalau visi sekolahnya itu malah mengarah kepada yang negatif, hari ini harus ke arah yang positif. Kalau positifnya belum kuat, hari ini positifnya diperkuat dan diperkokoh. Jadi nilai-nilai dari budaya yang positif itu amat sangat jelas bisa dilihat dari visi sekolah Ibu dan Bapak sekalian. Maka tugas kita hari ini mengecek
visi misi. Nah, kita coba mau interaktif nih. Kita mau ambil sampel dari Bapak dan Ibu, visi misi, visi saja dari sekolah Bapak dan Ibu. Oke, mohon dibantu. Boleh kita Silakan di live chatnya. di live chat, boleh silakan. Sekolah apa? Sekolahnya apa? Visinya apa ya? Visinya apa? Silakan Bapak dan Ibu. Silakan. Ya, silakan diketik. Ini kepala sekolah pasti ingat ini visi misi nih. Atau ibu-ibu, bapak-bapak ada yang wakil kepala sekolah, Bang Herbert? Pasti juga ingat nih. Ada Pasti lah, ingat. wajib nih tahu nih. Dan hal yang wajib diketahui oleh masing-masing kita di satuan pendidikan atau lembaga atau organisasi adalah visi. Karena dari situ kita akan berangkat untuk mencapai tujuan organisasi. Oke, sudah ada yang menuliskan di kolom chat kita? Ya, SMA 1. SMA apa nih? SMA BNK Gunung Sitoli. Oke. Visinya adalah unggul dalam prestasi dan budi pekerti luhur. Itu jelas positif itu. Unggul dalam prestasi dan budi pekerti luhur. Ah. Dari SMA BNKP ya. Oke, itu BNKP. jelas itu positif. Wah, luar biasa. Kemudian ini Pak Zeriman Warwu, belum tahu nih dari sekolah mana ini Pak Zeriman, berkarakter, kompeten dan mandiri Pak. Oke, luar biasa. Oke. Kompeten, karakter, mandiri. Positif itu. Positif. SMA Pemda. SMA Pemda ini panjang nih. Unggul dalam prestasi, disiplin dan berkarakter. Tuh hampir sama ini. Oke. Unggul dalam prestasi, disiplin dan Berkarakter. berkarakter. Oke. 3. Sekolah Lantera, Harapan Gunung Sitoli Utara, pengetahuan yang sejati, iman dalam Kristus, karakter ilahi. Ya, Oke. isinya. Religius. Positif. Oke, SMA 1 Gunung Sitoli Utara, berprestasi, berkarakter, bermartabat, berdasarkan iman dan takwa. Oke, luar biasa. Irwansa Warwu, SMK 1 Indano Gau, berakhlak mulia dan menjaga martabat sekolah. Berakhlak nih. mulia, menjaga martabat sekolah. Luar biasa. Oke. Ya, yang lain nih. Oke, Kita itu dulu tunggu. Pak, kira-kira. Oh, yang baik. sudah Jadi masuk. intinya Bapak Ibu guru sekalian, ketika cerita budaya positif, kita cerita tentang nilai-nilai yang diunggulkan dalam satuan pendidikan dan itu bisa diamati pada visi satuan pendidikan kita. Jadi mengukur sekolah, mengukur orang-orang di dalamnya akan bergerak ke arah budaya positif, itu mengukurnya adalah ada atau tidaknya nilai-nilai positif pada visi satuan pendidikan kita. Maka kalau sekiranya pada satuan pendidikan kita itu belum terdapat secara konkret, nyata, terkait dengan nilai-nilai positif, maka mari bangun visi sekolah yang baru untuk ke arah yang positif. Itu catatannya. Nah, Bapak Ibu guru sekalian, ketika kita membangun nilai-nilai atau budaya positif di satuan pendidikan yang terdapat pada visi pendidikan kita, kita akan bergerak pada satu kata, yaitu kata disiplin. Kata disiplin adalah satu di antara cara untuk menumbuhkan lingkungan positif di satuan pendidikan kita. Jadi visinya jelas, dibangun oleh nilai-nilai, nilai-nilainya itu akan tetap terjaga. Kapan? Kalau kita tegakkan secara disiplin. Bapak Ibu sekalian, cerita tentang disiplin perlu untuk kita tegaskan hari ini bahwa disiplin itu tidak sama dengan hukuman. Ini yang harus kita ketahui supaya ke depan ketika kita cerita tentang budaya positif, cerita tentang disiplin, kita tidak cerita tentang menghukum. Jadi jangan dikira ketika kita di satuan pendidikan makin banyak menghukum, lalu disebut sebagai disiplin. Dan kalau sudah disiplin, lalu dianggap budaya positifnya itu meningkat. Itu keliru. Jadi cerita tentang budaya positif, cerita tentang disiplin, tapi disiplin itu tak sama dengan memberikan hukuman. Nah, bagaimana kita
dalam memandang ini seorang guru itu harus punya pandangan yang berbeda terkait dengan makna memberikan hukuman, tanda petik disamakan dengan disiplin. Bapak Ibu sekalian, saya mengajak kepada Bapak Ibu untuk melakukan refleksi dalam hati masing-masing sebelum materi ini kita lanjutkan. Bagaimana strategi yang Bapak Ibu lakukan sebagai seorang guru di satuan pendidikan SMA, SMK, dan SLB untuk menegakkan disiplin? Ayo kita coba untuk interaktif Bapak dan Ibu melalui kolom chat. Bagaimana strategi yang Bapak Ibu lakukan untuk menegakkan praktik disiplin selama ini? Kita mau kulik-kulik dari Bapak dan Ibu berbasis pada pengalaman selama ini. Semoga nanti kita bisa melakukan evaluasi. Jangan-jangan memang sudah tepat, tapi boleh jadi jangan-jangan keliru dan harus kita lakukan perbaikan. Oke, silakan Bapak dan Ibu. Ya, di live chatnya. Di live chat, enggak. Oke. Ya, Pak Sari Budi Gea. Cara mendisiplinkan itu mulai dari diri sendiri. Oh, Pak. dari diri sendiri. Mulai dari diri sendiri. Oke, keren. Oke. Pak Gea. Pak Syukur Selamat. Memberi contoh terlebih dahulu. Oke, semuanya memberi contoh nih dan dari diri sendiri. Ya, yang lain kita tunggu nih. Bagaimana penerapan disiplin di sekolah ini? Ya, kita tunggu. Oke, ada yang lain Ibu, Bapak? Silakan. Contoh mulai dari diri sendiri. Ini guru menjadi role model. Role model. Iya. Oh, luar biasa. Dari Sowati Halawa. Ibu Halawa. Iya. Baik. Kemudian Zeriman Waru. Pak Zeriman. Strategi guru yaitu mulai dari diri sendiri. Strategi guru dalam pengembangan karakter disiplin siswa terdiri dari 5 strategi. Oke. Macam ini. Luar biasa. Strateginya adalah melalui kegiatan intrakurikuler, Oke. ekstrakurikuler, Oke. keteladanan, pembiasaan, dan mengikutkan siswa dalam kegiatan lomba untuk mewakili sekolah. Luar biasa, Iya. luar biasa. Kemudian Ika Rahayu dari SMA 3 Gunung Sitoli ini. Strategi dalam menerapkan disiplin itu Pak, disebut mereka dengan memberi contoh nyata kepada siswa. Contoh Serta nyata. menjalin kerjasama dan komunikasi yang baik dengan siswa dan juga orang tua. Pak Syukur dulu, Pak Syukur memberi contoh mulai dari diri sendiri. Kemudian Ibu Ika kembali membuat kesepakatan bersama seluruh elemen sekolah. Pak Ibu Dwi Rahayu mulai dari diri sendiri. Kurnia Murni menjadi teladan, tegas, bertanggung jawab, bekerja sama. Oke. Ini Pak Irwansyah lagi nih memberi contoh, menjadi contoh bukan sekedar memberi contoh. Oke, luar Nah, ini. biasa. Jadi dari apa yang Bapak Ibu guru sampaikan tadi terkait dengan bagaimana strategi yang Bapak Ibu lakukan dalam melakukan upaya untuk menegakkan disiplin di satuan pendidikan kita adalah cukup luar biasa. Jadi dimulai dari diri sendiri menjadi model bagi peserta didik kita. Nah, dalam pandangan lain Bapak Ibu guru bahwa untuk mewujudkan disiplin dalam rangka menegakkan budaya positif di sekolah, maka guru itu sebagai petani. Ini yang penting Bapak dan Ibu guru sekalian. Jadi seorang guru itu sebagai petani yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur, dan guru-guru memastikan bahwa tanah tempat tumbuhnya tanaman adalah tanah yang cocok untuk ditanami. Nah, karenanya dalam menumbuhkan disiplin, maka kita harus saling mendukung, saling belajar, dan saling bekerja sama. Jadi 3 hal itu menjadi penting.
Jadi kita selain menjadi contoh dalam penumbuhan disiplin dan budaya positif di satuan pendidikan, kita juga harus saling mendukung, saling belajar, dan saling bekerja sama. Nah, itu poinnya, sehingga karakter-karakter baik bagi peserta didik kita ini akan tumbuh dan berkembang dan akan menjadi kebiasaan-kebiasaan baik sehingga akan membentuk suatu budaya positif. Ini beberapa terkait dengan disiplin. Lalu, Bapak Ibu sekalian, ketika mendengar kata disiplin, selalu kita hubungkan Bapak dan Ibu itu dengan memberi hukuman. Padahal cerita tentang disiplin itu tak identik dengan memberikan hukuman. Maka dalam konteks pendidikan, Ki Hajar Dewantara khususnya untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah disiplin yang kuat. Dan disiplin yang kuat itu terbentuk oleh disiplin internal, di mana seorang peserta didik, siswa-siswa kita memiliki motivasi yang kuat untuk mematuhi nilai-nilai yang terpatri pada visi satuan pendidikan kita. Bahwa kemudian ada faktor eksternal, maka ini yang menjadi daya dorong dari Bapak dan Ibu guru lewat apa? Lewat memberikan keteladanan yang baik bagi peserta didik kita. Maka apa yang dikatakan oleh Bapak Ibu guru tadi, bahwa menjadi role model, contoh, itu mutlak diperlukan. Maka bahasa tentang guru, guru digugu dan ditiru. Perkataannya didengar, perbuatannya ditiru. Jadi kalau ada guru, mohon maaf, kencing berdiri, katanya murid itu akan kencing berlari. Ini dia. Baik Bapak dan Ibu sekalian. Nah, sekarang bagi guru, bagaimana cara kita mempelajari tentang disiplin ini? Kita tahu cara yang paling utama untuk belajar dan mempelajari disiplin itu adalah terkait dengan mengontrol diri. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada ungkapan Jack Ma. Jadi seorang yang pintar itu orang yang tahu dan mengerti apa yang diinginkan. Tapi ada orang yang bijak, kata beliau. Kata Jack Ma, orang yang bijak itu adalah orang yang mengerti apa yang tak diinginkan. Saya ulangi. Orang yang bijak itu adalah orang yang mengerti apa yang tak diinginkan. Apa yang tak diinginkan dia mengerti, dan itu berarti dia bisa mengontrol dirinya. Nah, kunci disiplin terletak pada itu. Kemampuan kita untuk mengontrol diri, mengerti tentang apa yang tidak kita inginkan. Jadi ketika tidak diinginkan, stop. Sehingga pertanyaannya adalah, apakah ini memang betul kamu inginkan? Dan ini menjadi pertanyaan kunci sehingga kita bisa mengontrol. Oke. Yang kedua, Bapak Ibu guru sekalian,
ketika kita mampu untuk mengontrol, maka untuk bisa kita berdisiplin adalah dengan cara mengerti nilai-nilai yang ingin kita wujudkan. Jadi kalau kita tadi cerita tentang visi, ada nilai-nilai positif, ada budaya-budaya positif yang ingin kita tegakkan, maka pada saat kita ingin mewujudkan disiplin pada satuan pendidikan kita, apakah itu warga sekolah, guru, tenaga kependidikan, peserta didik, maka kita harus menomorsatukan nilai-nilai yang ada pada visi satuan pendidikan kita. Maka dari itu, Bapak dan Ibu sekalian, dalam perspektif Ki Hajar Dewantara, maka nilai-nilai yang menjadi acuan pada satuan pendidikan harus dijunjung tinggi oleh seluruh warga satuan pendidikan tanpa terkecuali. Bapak Ibu sekalian yang kami banggakan, ada ungkapan yang menarik dari Dian Gosen. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bapak Ibu sekalian, dari 3 motivasi perilaku ini, kira-kira Bapak Ibu sekalian berada pada kelompok yang mana? Kita berharap Bapak dan Ibu bisa berikan catatan dalam live chat Zoom kita ataupun YouTube kita dengan angka 1, angka 2, atau angka 3. Jadi angka 1 itu artinya bahwa kita melakukan sesuatu itu karena menghindari hukuman. Atau yang kedua, kita melakukan sesuatu karena kita ingin dapat imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, kita melakukan sesuatu karena kita melakukan berdasarkan nilai-nilai yang kita junjung tinggi. SMK Advent nih Pak, udah masuk ini nih. Silakan. SMK Advent, Pak, atau iya Bapak Marlis Tumoran, angka 2 dia nih. Angka 2, luar biasa. Imbalan atau penghargaan. Jelas ini. Syukur Selamat angka 3, Helpi Alfiani Mentropa angka 3, Angka 3. Wendy Arsenal Mentropa SMA BNKP 3, Oke. Wandri Edwin Jet Lembanua angka 3, Yaitolo Mentropa angka 3, Zeriman Waru 3, dari SLB Gunung Sitoli Utara, Wandri Edwin Jet Lembanua, bukan tadi siapa ya? Dari Gunung Sitoli SLB, Kristina Wati Laser angka 3 juga nih. Angka 3. Banyak 3 nih Pak, Arwita, SMA 3 Bunto Zoi, SMA Pemda 3. Nah ini ada komentar ini, SMA 3 Gunung Sitoli. Memilih 3 berdasarkan nilai yang kita junjung tinggi. Luar biasa. Panjang nih, banyak 3 nih Pak, dominan nih. 3. Oh ini ada 2 pilihan dia Pak, Irwan Sawaru. 1 dan 3. 1 dan 3. 1 dan 3. Untung nggak 1 sampai 3. Untung 1 sampai 3 nggak dipilih semuanya. Iya, ini banyak milih 3 nih Pak. Baik. Kalau sudah milih 3 semua, berarti sudah keren kita. Jadi bahwa kita melakukan sesuatu bukan atas dorongan takut dihukum. Kita melakukan sesuatu bukan karena harus ada imbalan, tapi kita melakukan sesuatu bersumber pada nilai-nilai yang kita junjung tinggi. Dan nilai-nilai itu terangkum pada nilai-nilai kebajikan universal yang masuk dan konkret pada visi satuan pendidikan kita. Nah, kalau sudah begitu, maka Bapak Ibu sekalian, kita perlu untuk meninjau ulang
Tentang apa? Tentang hukuman yang kadang-kadang sering sekali terjadi di sekolah. Jadi Bapak Ibu sekalian, coba hari ini kalau kita bersepakat bahwa perilaku kita itu bersumber pada angka 3 tadi, kita melakukan sesuatu semata-mata didasari oleh nilai-nilai yang baik yang kita junjung, maka kita harus melakukan reinterpretasi. Bahkan yang lebih ekstrim adalah melakukan perombakan pemikiran terhadap hukuman yang hari ini kadang-kadang terjadi di satuan pendidikan kita. Oke, karenanya hukuman harus diubah menjadi sebuah konsekuensi. Hari ini saya ingin mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk melihat tampilan di layar. Kira-kira bisa nggak dia dibaca ya Bapak Ibu? Kelihatan Bapak Ibu? Kalau kelihatan, acungkan jempol pada emoji. Kelihatan Bapak Ibu? Bapak Ibu? Oh, kelihatan ya. Oke. Tidak kelihatan Pak, tidak terlihat. Tidak terlihat. Belum jelas, tidak kelihatan. Belum jelas. Tidak Pak, di Zoom tidak saja. Baik. Kita coba untuk menyampaikan materi ya Bapak dan Ibu di Zoom kita. Ini ada komentar nih guru tadi nih, materinya baik Pak katanya. Waduh. Tapi lebih baik dibagi nih materi Pak. Materinya tiap hari baik ini. Belum selesai sudah dibagi minta materi langsung. Sebentar ya Bapak Ibu, lagi proses. Sabar ya Bapak Ibu, kita tahu tadi ada komentar banyak nih, tidak jelas, tidak kelihatan. Baik. Jadi di layar kita ini kalau bisa nampak ini dari Bapak Ibu sebelah situ, itu adalah tentang hukuman atau konsekuensi. Nah, ada tindakan guru, ada hukuman atau apa konsekuensinya. Baik, yang kalau tidak jelas nanti kita kirim. Oke, sebentar Bapak Ibu. Oke, baik. Sekarang lagi proses untuk di share screen oleh teman-teman. Kami berharap Bapak dan Ibu nanti bisa bersama-sama interaktif ya. Karena pada poin ini kita sedang merefleksikan tentang budaya positif, kaitannya dengan disiplin, kaitannya dengan hukuman atau konsekuensi. Oke. Di halaman 10 slide kita, Bapak dan Ibu, nanti Bapak dan Ibu akan melihat tindakan yang mungkin selama ini kita telah lakukan dan itu salah. Nanti kita bisa senyumin sendiri-sendiri. Waduh, salah saya. Gitu. Tujuannya agar perbuatan yang kita lakukan ini tak lagi berulang. Kami berharap melalui sesi podcast Impak Bermartabat Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara pada part yang kedua, budaya positif, akan melahirkan teman-teman guru, Bapak Ibu sekalian, khususnya dari cabang Dinas Pendidikan Gunung Sitoli akan menjadi guru-guru yang menumbuh suburkan budaya positif, tidak mengidentikan disiplin dengan menghukum, tapi kemudian kita lihat konsekuensi. Oke. Baik, Bapak dan Ibu sudah nampak. Tadi juga saya link di Zoom itu link materi yang dari online ya. Yang dari online bisa dibuka di halaman 10 sambil menunggu yang dari Zoom. Oke, ini dia. Budaya positif. Lanjut next ya.
Oke, Di halaman next. 10. Halaman 10. Hukuman atau konsekuensi. Lanjut, next. Balik, mundur. Ah, Ya. baik. Bapak Ibu, ayo sekarang kita coba merenung-renung, mengecek tentang apa yang sudah kita lakukan selama ini. Kalau zaman dulu, oke, saya dan mungkin Bapak Ibu pernah mengalami ini. Disuruh oleh guru kita mencatat 100 kali di dalam buku. Kalimatnya begini, saya tidak akan terlambat lagi. Kenapa kita disuruh untuk mencatat atau membuat kalimat itu? Karena kita terlambat sekolah. Kira-kira Bapak dan Ibu, kita mau jujur-jujur, pernah nggak melakukan ini? Bagi yang pernah, ayo berikan emoji sedih. Kalau saya nih Bang Hendrik ini ya, ini dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Iya. 2, 3, 4. 5 nih, 1 sampai 5 saya pernah ngalamin. Waduh. Sudah pernah ngalamin nih, catat ini sudah keliling lapangan. Pernah lagi karena saya pakai sepatu tidak tidak seragam. Aduh. Telanjang kaki di selama belajar nih. Ya, kehilangan 10 menit dihukum nggak boleh masuk. Waduh. Tapi kalau mengelilingi lapangan belum pernah sih. Belum pernah. Kalau pas jam olahraga. Bapak Ibu sekalian, Sedih ini. sedih ya. Sedih itu pertanda bahwa kita itu kok gitu ya kemarin saya. Itu tanda kesadaran. Kita berharap dengan tanda kesadaran itu, ke depan kita tidak akan melakukan itu. Ya, kalau ketawa ini gimana nih Pak? Ketawa itu SMA 3 Gunung Sitoli nih. nggak jelas. Agustina semua kok ketawa ini. Jadi kok gitu ya saya? Jadi mentertawakan diri sendiri. Gitu. Kok gitu saya kemarin? Baik. Pak Irwansyah sedih ini. Baik, Bapak dan Ibu, ternyata selama ini kita telah salah bahwa yang kita katakan disiplin dengan cara memberikan hukuman ternyata tidak perbuatan untuk menegakkan disiplin. Dalam bahasa kerennya nggak nyambung. Ya kalau siswa terlambat ke sekolah, ada nggak korelasinya dengan disuruh dia menulis saya tidak akan terlambat lagi? Kira-kira besok terlambat lagi nggak? Tentu. Jadi kita dalam memberikan sesuatu sebagai bahagian ketidakdisiplinan tanda petik, bahwa kita harus tepat waktu, bahwa kita harus ikuti aturan, maka buatlah konsekuensi kepada siswa-siswa kita. Harusnya yang dibangun itu bukan budaya menghukum, tapi budaya mengapresiasi. Di situ positifnya. Jadi kalau kita cerita tentang yang datang terlambat diberikan konsekuensi, tapi yang datang tepat waktu tidak pernah dihargai, gak bakalan ya tepat waktu akan banyak. Tapi kalau kita berikan apresiasi pada yang aktif, pada yang bagus, pada yang tepat waktu, maka semua orang pasti jiwanya itu ingin diberikan apresiasi. Apresiasi itulah yang harus kita perbanyak dalam rangka student well-being. Jadi fokus kita, Bapak Ibu sekalian, adalah bagaimana membuat siswa kita itu menjadi sejahtera, nyaman, enak. Dan itu terkait dengan Bapak dan Ibu sekalian, terkait dengan
apresiasi. Nah, Bapak dan Ibu, kira-kira dari 6 item yang tadi disampaikan, lari mengelilingi lapangan basket, diminta push up, mohon maaf, siswa diminta untuk lepas sepatu. Wah, luar biasa ini. Kemudian kehilangan 10 menit jam istirahat, lari mengelilingi lapangan. Ini patut untuk kita renung-renungkan, untuk tidak kita kerjakan kembali kalau sudah terlanjur. Kalau belum, jangan kita lakukan. Dan ini bukan bahagian dari upaya mendisiplinkan, dan ini bukan upaya dari menegakkan budaya positif di sekolah. Maka kami berpesan lewat podcast Impak Bermartabat Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara agar menegakkan disiplin bukan dengan memberikan hukuman, melakukan tindakan-tindakan yang berdampak negatif, tapi lebih kepada melakukan tindakan konsekuensi yang berdampak positif. Ini harus kita catat. Baik Bapak Ibu sekalian, maka dalam rangka untuk menumbuhkan kesadaran, mentaati sesuatu yang kita sepakati sebagai bahagian nilai-nilai yang kita junjung, maka saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan untuk bekerja secara berkualitas, maka pada saat itu mereka akan lebih melakukannya ketimbang kalau kita menyatakan dia tidak melakukan akan dihukum. Jadi secara persentasi ketika kita berharap agar seorang siswa mematuhi aturan, lawannya itu bukan kamu akan diberikan sanksi kalau tidak, tapi lawannya adalah kalau kamu melakukan patuh pada aturan, kamu akan dapat apresiasi. Bentuknya macam-macam. Tak mungkin diberikan bintang bagi siswa yang sering hadir bukan tepat waktu. Jadi kalau tepat waktu namanya on time, ada yang namanya in time. Jadi on time dan in time. Masuk jam 7.30, datang 7.30 on time. Tapi kalau masuk 7.30, hadir 7.15, 7.20, itu namanya in time. Semakin banyak yang datang in time, maka itu pertanda berjalan konsekuensi. Tak dihadap-hadapkan antara kepatuhan dengan hukuman, tapi dihadapkan kepatuhan dengan apresiasi. Oke, maka Bapak Ibu sekalian, kita harus melakukan restitusi. Restitusi, Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang disebutkan oleh dosen, bahwa restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Bapak Ibu, ini bagian penting dari perjumpaan kita hari ini terkait dengan restitusi. Oke, restitusi, Bapak dan Ibu bisa lihat di share screen kita tentang restitusi ini. Nah,
restitusi itu ada 4 tahapan yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kolaboratif, yang kedua mencari solusi, yang ketiga membantu peserta didik, yang keempat berpikir. Gimana kolaboratifnya? Bapak dan Ibu mengajak semua pihak. Jadi kalau ada satu masalah yang dihadapi peserta didik, contoh terlambat, yuk kolaboratif cari tahu kenapa peserta didik kita ini terlambat. Jangan buru-buru langsung dihukum. Jangan diberikan konsekuensi. Cari dulu. Kolaboratif, kumpulkan, kolek informasi. Semuanya dicari tahu. Jangan-jangan bannya kempes di jalan. Jangan-jangan membantu orang tua dulu. Jangan-jangan selalu dicari terus dari berbagai sumber, melibatkan teman-teman peserta didik kita itu, begitu juga kolaboratif dengan teman-teman guru yang lain. Yang kedua, mencari solusi. Jadi, solusi dicari secara bersama-sama. Kalau masalahnya adalah keterlambatan siswa, ternyata kita sudah tahu bahwa sumber keterlambatan siswa itu adalah dikarenakan jarak tempuh siswa itu jauh dari rumahnya. Sekarang ditanya, jam berapa dia berangkat? Kalau jarak tempuhnya 10 km, waktu perjalanan 15 menit naik sepeda motor misalnya, atau 20 menit, maka kalau dia masuk jam 7.30, jam 7 dia harus berangkat dari rumahnya. Ini mencari solusi. Lalu kemudian membantu peserta didik. Dan yang terakhir, dalam rangka menemukan solusi, siswa diajak untuk berpikir agar Bapak dan Ibu dia tidak melakukan sebuah kealfaan, pelanggaran terhadap sesuatu yang telah ia lakukan selama ini. Nah, ini tahapan-tahapan terkait dengan restitusi untuk menanamkan disiplin positif bagi peserta didik kita. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ciri-ciri restitusi Bapak dan Ibu bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Saya ulangi, bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Oke, kamu terlambat, mana duitmu? Goceng, masukkan ke kotak. Itu namanya menebus kesalahan. Bukan belajar dari kesalahan. Itu yang keliru. Yang kedua, restitusi itu adalah memperbaiki hubungan. Jadi kalau ada siswa kita terlambat, bukan kita marahkan dia sehingga membuat jarak kita dengan anak-anak kita jadi jauh. Tapi ketika dia melakukan kesalahan, didekati dia dengan 4 cara tadi: kolaboratif, kemudian mencari solusi, kemudian menanamkan perubahan baik, dan ketiga tadi adalah berpikir bersama, menemukan solusi dan berpikir bersama. Yang ketiga, restitusi itu tawaran, bukan paksaan. Jadi Bapak dan Ibu, dalam rangka menegakkan disiplin positif bagi satuan pendidikan, warga sekolah diberikan alternatif, dan dia yang memilih untuk melakukan apa dalam rangka untuk memperbaiki diri. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Refleksi.
kenapa ya saya terlambat? Kenapa kamu terlambat? Oh, saya tidur kemalaman tadi, Bu. Dicari dia, menuntut. Oh, kalau begitu supaya kamu nggak terlambat, cepat bangun, kamu harus melakukan apa? Oh, kalau begitu saya jam 8 mulai tidur. Itu keren. Itu namanya menuntun, refleksi ke diri. Oke. Berikutnya, Bapak Ibu sekalian, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Berikut, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Dan yang ketiga, saya sebutnya yang ketiga, supaya mengingatkan pada pilihan ketiga kita tadi. Apa itu? Melakukan sesuatu berdasarkan nilai-nilai yang kita yakini. Oke, yang terakhir, restitusi itu mendekatkan pada kelompok, mengembalikan anak-anak warga sekolah pada kelompok. Jangan sampai Bapak dan Ibu dengan adanya restitusi malah menyisihkan orang. Contoh, ada anak yang terlambat, lalu guru di kelas menyatakan, anak-anak sekalian, jangan sama seperti siswa A, teman kamu itu selalu terlambat. Itu tidak boleh. Jadi restitusi harus bisa menarik yang terlambat itu pada kelompok yang tidak terlambat. Kalau itu terjadi, maka disiplin positif itu bisa kita wujudkan. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya cek di kolom chat Bang Herbert, udah mulai banyak ini yang komentar. Barangkali sambil kita menunggu sesi ini sampai dengan berakhir, mungkin live chat terkait dengan komentar-komentar yang bisa kita respon dalam chat, dan mungkin juga ada yang mau sharing, tanya jawab. Oke, baik, terima kasih Bang. Sambil kita jalan. Ini pada chatnya ini rata-rata yang telat datang nih Bang. Oke. Telat bergabung ini. Saya cepat bangun tapi kesehatan kurang mendukung. Tadi ada saya juga baca yang tadi jaringan, maaf baru bergabung, tapi saya selalu hari ini kita ada sekitar 300-an lebih nih. Luar biasa. Saya itu ada 300-an yang sudah join di meeting kita pada hari ini. Oke, ya. Iya, jadi terima kasih kepada guru-guru yang hebat yang dari Cabdis Gunung Sitoli telah bergabung. Silakan yang mau berkomentar atau ada mau sharing tentang budaya-budaya disiplin atau tentang restitusi, ini boleh di kolom komentar disampaikan Bapak dan Ibu ini. Ada pertanyaan nih Pak. Silakan. Bu, ini Bapak atau Ibu ini, Bu Roli Zega dari SMA 1 Lotu. Bagaimana solusi dari siswa yang sering datang terlambat karena faktor ekonomi orang tua yang lemah, sehingga sebelum ke sekolah wajib kerja membantu orang tua? Monggo Pak, dijawab dulu ini yang satu. Waduh, ini udah mulai berat pertanyaannya ini. Asal jangan solusinya Ibu bisa kasih bantu kepada anak kita ini. Baik. Memang Bapak dan Ibu, situasi, kondisi, proses pembelajaran kita menginginkan semua peserta didik kita itu satu tepat semuanya. Jam 7.30 masuk, jam 7.30 semua siswa harus betul-betul sudah hadir di sekolah. Tapi ternyata ada anak-anak kita yang hebat. Dia punya tanggung jawab moral terhadap keluarganya, tapi juga dia punya tanggung jawab terhadap dirinya sendiri untuk terus belajar. Peserta didik yang seperti ini harus kita apresiasi, Bapak dan Ibu. Nah, gimana solusinya, Bapak dan Ibu sekalian,
solusi yang saya sampaikan atau kita sampaikan pada hari ini bukan solusi untuk semua, tapi kita lihat dari apa yang dilakukan dalam rangka untuk menegakkan disiplin positif tadi. Harus kolaboratif. Harus kolaboratif artinya seluruh warga sekolah harus mengerti tentang keadaan peserta didik kita ini, bahwa dia punya keinginan belajar yang cukup tinggi, tapi pada sisi yang lain ternyata dia harus support, bantu kehidupan orang tua dan keluarga. Dimengerti, dikolaborasikan, sehingga nanti akan muncul solusi bersama, akan muncul solusi bersama. Untuk anak yang seperti ini, apa tindakan sekolah kalau dia terlambat? Oke, diputuskan. Mungkin salah satu keputusannya adalah memberikan keringanan waktu masuk untuk anak kita ini. Mungkin yang lain akan ada solusi. Oh, kalau kami Pak, kami coba untuk berikan supporting yang lain Pak. Itu alternatif. Dan pilihan solusi yang ditemukan itu berbasis pada kolaboratif. Yang berikutnya adalah diajak peserta didik ini untuk menceritakan, mengungkapkan persoalannya. Bahwa boleh jadi ketika dia mengatakan, Pak, saya harus bantu orang tua saya jualan, Pak. Ada makanan hasil olahan orang tua saya, itu harus saya edarkan dulu. Sehingga saya harus keliling kampung untuk jualan produk olahan orang tua saya. Baru setelah itu saya kembali ke sekolah untuk masuk belajar bersama dengan teman-teman yang lain. Mungkin ada solusi Bapak dan Ibu. Solusinya apa? Antara lain Bapak Ibu rapat dengan teman-teman guru beserta dengan kepala sekolah. Kalau seperti itu, nak, bahan jualan produk olahan orang tuamu, oke, kamu jual saja di kantin sekolah. Sehingga teman-temanmu nanti akan beli, sehingga kamu nggak terlambat datang ke sekolah. Itu langkah-langkah. Tentu dengan case yang berbeda, kita akan dapatkan solusi jikalau kita kolaboratif. Kalau kita menemukan solusi bersama-sama, lalu kemudian mengajak berpikir anak kita ini atau siapapun untuk menemukan solusi yang pas, tentu dengan case-case yang berbeda-beda. Mungkin salah satu alternatifnya itu Bang Herbert. Ya, baik, terima kasih Bang. Tadi kan itu tidak disebutkan spesifiknya Bang. Apa nih penyebab? Apa yang masalahnya itu? Ini perlu kolaboratif. Ini dari Pak Syukur Selamat malah kasih ada salah satu saran itu. Baiknya waktu membantu orang tua disesuaikan. Itu bisa. Sekolah. Baik, ada yang komentar lagi atau bertanya nih Pak? Apakah di dalam penegakan disiplin, pemberlakuan poin pada setiap pelanggaran siswa terhadap tata tertib di sekolah diperbolehkan dengan tujuan mendisiplinkan siswa? Mohon saran Pak. Poinnya seperti apa ini Pak Herbert? Ya Pak, Ibu Hernawati Tanjung, mungkin gini Pak. Penegakan disiplin, kalau untuk saya poin ini mungkin ya, kalau datang tepat waktu bintang 1. Oke. Cepat dia 5 menit bintang 2. Tak terlambat dia 5 menit kurangi bintangnya. Mungkin ini maksudnya Pak poin-poinnya atau nilai-nilainya. Baik, terima kasih Bang Herbert. Ibu yang kami banggakan dalam memberikan apresiasi bagi peserta didik kita yang telah ikut aturan, yang telah menunjukkan kesadaran untuk menjunjung nilai-nilai yang baik sebagai bentuk dari visi yang telah ditegakkan oleh satuan pendidikan, itu bisa memberikan poin-poin atau bintang-bintang. Nah, kalau bagaimana kalau terlambat dia Bang? Mungkin dia gini kan, dia dikasih poin 100,
lambat 5 menit, kurangi 10. Jadi udah dikasih skor duluan ya, dikasih poin duluan. Oke. Oke, anak-anak seluruhnya kamu semua udah dapat poin bintang 100. Ya. Begitu kamu terlambat, bintangmu berkurang. Tapi bagaimana yang nggak terlambat? Apakah bintangnya bertambah? Ini yang penting. Jadi kaitannya dengan budaya positif, disiplin positif itu bukan melihat dari yang kekurangan. Fokusnya bukan pada defisit, tapi fokusnya pada modal. Oke. Jadi bukan pada defisit, bukan pada yang kurang, tapi pada yang modal, yang bisa dikembangkan. Kadang-kadang kita kan selalu berkata, anak-anak kami rumahnya jauh, nanti terlambat. Berarti kejauhan itu menjadi defisit sehingga orang fokus pada defisit, ujungnya melemah. Tapi kalau kita pandang, oke, rumah anak-anak kami jauh. Oke, coba dipandang sebagai modal. Kira-kira modalnya apa? Kalau rumahnya jauh, berarti dia diminta untuk bangun lebih awal, gitu. Jadi kita lihat dari sisi bukan defisitnya, tapi lihat dari modalnya. Maka untuk menanggapi respon apakah boleh dikurangi bintangnya, dikurangi poinnya, malah saya kalau boleh menyarankan bukan dikurangi, tapi Bapak atau Ibu melihat pada raihan ketepatan waktu anak-anak kita, itu yang kita support. Harapannya yang punya tanda petik niat untuk terlambat gak jadi terlambat, karena Allah cuma dikurangin 10 aja kok masih ada 90. Tapi kalau ditambah, kalau saya hadir tepat waktu bertambah saya 10, kita yakin nggak ada yang nggak mau bertambah. Seperti itu barangkali Pak. Terima kasih Bang. Ini banyak juga pertanyaan yang bisa bertanya langsung lah. Tapi sabar ya Bapak dan Ibu yang bertanya langsung. Ada satu pertanyaan lagi nih Bang. Silakan. Sebelum kita lepas ke pertanyaan langsung kepada guru. Ini seperti saya rangkum aja pertanyaannya menjadi satu pertanyaan aja. Yang bertanya nih Pak, dia sudah sering terlambat karena alasannya selalu kesiangan. Sudah dikasih pengertian, tapi dia diulangi lagi terus. Bagaimana kalau yang berulang-ulang ini dia berulang? Karena ini ada juga dia tindakan yang disiplin karena keterlambatan ini malah mempengaruhi mereka yang disiplin. Bagaimana ini kalau yang berulang terus ini Pak? Baik, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan satuan pendidikan dan pengelolaannya, kita nggak bisa sendiri. Makanya untuk restitusi positif dalam penegakan disiplin positif ada kolaboratif. Jadi setiap kali Bapak dan Ibu telah melakukan upaya pembinaan, melakukan upaya penegakan disiplin, Bapak dan Ibu tidak boleh sendirian. Guru di satuan pendidikan nggak cukup, ada warga sekolah lain. Dalam hal ini adalah komite sekolah, dalam hal ini adalah orang tua siswa kita. Maka dalam penegakan disiplin tersebut, kita harus ajak orang tua siswa kita ini disampaikan bahwa anak Bapak Ibu sekalian telah terlambat. Ini bukti keterlambatannya. Sekali. Ternyata 2 hari kemudian terlambat lagi. Oke, kita buat catatannya terlambat. Sampai mungkin dengan 3 kali. Begitu setelah 3 kali, dalam tanda petik Bapak dan Ibu telah melakukan kolaboratif dan menemukan persoalan. Ternyata anaknya selalu terlambat bangun atau kesiangan.
Sementara kita tidak tahu apa alasan-alasan yang melatar belakangi anak kita ini terlambat bangun. Maka kita perlu panggil orang tuanya. Di situ kolaboratifnya. Tanyakan dan lalu kemudian berikan pendampingan ke orang tua untuk melakukan pembinaan terhadap anak-anak kita itu. Dan buat kesepakatan bahwa orang tua sepakat untuk mendampingi peserta didik kita dalam upaya menertibkan ia untuk hadir tepat waktu ke sekolah. Tanda tangan. Tanda tangan Bapak Ibu, guru, mewakili sekolah, tanda tangan orang tua siswa. Tentu nanti akan ada konsekuensi. Dijalani dalam 1 pekan, lihat perkembangannya, dalam 2 pekan, 1 bulan, dan seterusnya. Dan kita yakin, percaya, kalau ini kita lakukan secara berkesinambungan, akan memiliki dampak untuk perubahan perilaku peserta didik kita. Kita yakini itu. Oke, makasih Pak. Baik, ya, untuk yang langsung bertanya nih perlu juga kita sampaikan. Silakan, Ya, silakan. sebelum kita lanjut materinya. Baik Bapak dan Ibu yang mau bertanya langsung di room ini, live chat ini, silakan Pak. Di Ibu di live chatnya, di raise hand, angkat tangannya. Siapa yang sudah? Kita kasih kesempatan kepada yang untuk bertanya langsung. Oke. Ya, Pak Syukur selamat. Dari Ida Noi, tapi nggak tahu nih sekolah SMA atau SMK ini. Pak Syukur selamat dulu ya. Setelah itu nanti Ibu Agustina Zibua. Ya, Pak Syukur silakan. Pak Syukur silakan bertanya. Hidupkan mic-nya. Oke. Silakan. Pak Syukur. Oke Pak, terima kasih. Iya, dengarkan Bang. Dengar. Oke, lanjut ya. Oke, selamat sore Pak Sutendri dan juga Pak. Selamat sore, Ya, terima kasih, Pak Syukur. Pak Syukur. Sehat Pak Syukur? Saya dari SMA Negeri 1 Gunung Stoli dan Oh, itu. Ya, jadi Pak memang mungkin saya semacam share lah begitu ya Pak. Soal keterlambatan dan mungkin ada hal-hal tertentu yang memang menjadi alasan bagi anak-anak kadang tidak bisa nyampe tepat waktu di sekolah. Saya melihat dengan kenyataannya selama ini mungkin ada beberapa latar belakang. Yang pertama saya kadang karakter si anak ini akhirnya ketika dia memiliki karakter yang pada dasarnya sejak kecil tidak disiplin, tidak mengabaikan, maka akhirnya itu terbawa-bawa dengan berbagai macam cara kita mencoba mencari solusi. Tapi agak susah beberapa orang yang kalau sekali diberi hari itu tidak terlalu Anda tetap mengulang juga. kemudian Kemudian ada latar belakang yang lain juga memang ada di sekolah kami. Terkadang tidak mau bersekolah di sekolah. Dan dia mau bersekolah di tempat lain. Hanya orang tua memaksakan dia daripada tidak sekolah. Dia ikut sekolah. Sehingga dia dengan berbagai macam alasan dia selalu memberikan alasan itu dikata bapak atau mungkin dia selalu bilang saya tidak mau sekolah di sini sebenarnya. Artinya itu juga latar belakang yang bisa berubah seperti itu. Kemudian dari sisi orang tua juga. Terkadang orang tua ya mungkin memang satu sisi dari sisi ekonomi mungkin lemah. Tapi orang tua juga terkadang tidak memahami seperti apa sebenarnya tanggung jawabnya terhadap si anak di sekolah. Kadang-kadang orang tua menganggap bahwa pendidikan yang penting dia sudah berada di sekolah. Mau seperti apa nanti hasil outputnya. Orang tua ini agak sulit juga memahami. Nah, terkadang juga latar belakang terkadang
seorang bijak. Kita ini seorang guru harus bijak. Terkadang dalam kenyataannya saya bingung sih melihat seperti apa dikatakan seorang guru. Terkadang saya mencoba membandingkan antara bijak ini dengan dididik. Kadang-kadang orang saya pikir itu bukan bijak tapi pintar, menunjukkan bahwa dia itu hebat, bisa. Tetapi sisi bijaknya saya pikir belum ada. Tapi menurut dia itu suatu kebijaksanaan. Itu suatu hal yang bijak. Kalau kamu pada kesempatan ini juga, mungkin ada ya hal-hal yang bisa menggambarkan kami ini sebagai pelaku di negara ini bagaimana supaya kita memiliki sifat yang bijak. Demikian saja Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Selamat Luar biasa. atas pertanyaan, saran juga nih, tanggapan nih, gabung semua nih Pak nih. Curhat juga. Kalau saya intinya gimana supaya bijak ini ya. Baik, silakan Pak Hendrik, nanti kita lanjut ke Ibu Agustina, tapi ditanggapi dulu Pak. Pak Syukur. Syukur ya, syukur ya. Syukur selamat. Pak Syukur, terima kasih sudah ikut bersama pada hari ini podcast Impak Bermartabat Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Tadi Pak Syukur telah menyampaikan kalau bahasa orang sekarang, Pak Syukur telah belanja masalah siswa. Sebab keterlambatannya itu macam-macam. Nggak mau patuh itu macam-macam. Dari mulai alasan 1 sampai 1000, bahkan orang tuanya juga sepertinya kurang punya atensi yang cukup, dan persoalan-persoalan yang lain. Tapi ada satu kunci yang Pak Syukur tadi sampaikan, kepingin menjadi guru bijak. Ini memang pertanyaan agak ngeri-ngeri sedap ini tuh dijawab, pertanyaan Pak Syukur ini. Jadi dalam perspektif pendidikan, Pak Syukur, menjadi guru adalah menjadi orang yang setiap kali akan selalu menjadi idola. Saya ulangi, dalam perspektif pendidikan, seorang guru adalah seorang yang akan menjadi idola. Saya coba untuk mundur pada fase kita dulu sebagai seorang peserta didik. Pada saat kita jadi peserta didik, atau hari ini Bapak dan Ibu guru punya putra atau putri. Bapak dan Ibu hari ini menjadi guru, tapi putra putri kita hari ini juga menjadi murid dan ia punya guru. Sekarang kita profesinya sebagai guru, peserta didik yang merupakan anak kita punya guru, kira-kira yang akan didengar ucapannya kita atau guru dari anak kita. Boleh di live chat Bapak dan Ibu? Mana yang lebih didengar? Ucapan kita sebagai guru, lantas kita punya anak kita punya guru. Ketika ngomong, omongan mana yang diyakini oleh anak kita? Omongan kita sebagai guru atau omongan guru dari anak kita terhadap anak kita? Guru dibanyak jawaban ya. Guru, ucapan guru Jepri Baru. Wah, jelas itu Bapak Ibu. Ika Rahayu, gurunya. Gurunya semua. Apa itu? Itu tanda bahwa guru itu idola. Kata-katanya akan mampu menyasar di telinga dan ingatan anak-anak kita.
Itu menjadi catatan penting. Sehingga Bapak, yang harus kita bangun hari ini adalah menjadi magnet. Maka dalam restitusi itu bukan menjauhkan, tapi menghubungkan. Bagaimana Bapak dan Ibu memiliki sikap humanistik sehingga akan membangun kedekatan. Boleh jadi bagi orang-orang yang belum dekat, tapi kita yakin bahwa manusia punya potensi positif untuk mau berdekatan. Itu kata kunci. Jadi izin Bapak dan Ibu sekalian, tadi di awal kita telah menyampaikan jangan lihat defisitnya. Defisitnya itu berarti kekurangan. Itu banyak. Tapi lihat modal. Kalau kekurangan banyak, maka modal lebih banyak. Itu yang harus kita garis bawahi. Kekurangan anak-anak kita itu banyak, ya. Tapi modal itu jauh lebih banyak. Ketika seorang guru punya pikiran positif seperti itu, maka akan melahirkan tindakan positif. Kalau guru memiliki pikiran negatif, akan muncul tindakan negatif. Contoh, siswa datang terlambat. Memang siswa ini pasti terlambat, terus malas. Pikirannya negatif, tindakannya negatif. Udah, gak usah diajarin. Kalau diajarin sama aja, nggak ngerti juga, jadi itu tindakannya jadi negatif. Tapi sebaliknya, siswa terlambat. Oke, ambil cara pikir positif. Oke, siswa terlambat. Berapa mata pelajaran yang tidak ia kuasai atau dia terlambat? Oke, sub bahasan ini dia terlambat, dia belum mengetahui. Tindakan positifnya apa? Apakah dia mampu untuk mengerjakan tugas? Pikirannya mampu. Kalau begitu, kita minta ia untuk mengulang kembali belajar bersama kelompok. Setelah itu, dia diminta untuk menuntaskan tugas. Tindakan menjadi positif. Jadi Bapak dan Ibu Guru, Pak Syukur, kita menjadi idola. Closing. Ungkapan Ki Hajar Dewantara itu menarik. Ada 3 dalam bahasa Jawa ini ya, Pak Syukur, mohon maaf. Ingarso suntulodo, ing madio mangun karso, tutwuri handayani. Ini 3 komponen yang lekat pada diri kita sebagai sosok pendidik. Sosok pendidik itu macam-macam. Bisa guru, bisa dosen, bisa orang tua, bisa leader, pemimpin. 3-tiganya harus sebisanya menyatu. Pertama, ingarso suntuludo. Di depan, itu menjadi teladan. Ing madio mangun karso, ketika berada dalam komunitas, posisi kita di tengah, membangun karso, semangat. Kemudian tuturi handayani. Ketika kita posisinya di belakang, kita coba untuk mendorong. Coba, Bapak dan Ibu, semuanya positif semua ini. Di depan kasih contoh, di tengah menumbuhkan semangat, di belakang mendorong supaya maju. Positif nggak semua? Positif. Maka seorang guru berpikir, berkata, bertindak ya positif supaya jadi guru idola. Seperti itu Bang Herbert. Iya, terima kasih Bang Hendri.
ini? Materi belum habis ya Pak ya? Masya Allah, masih panjang. Masih panjang. Nanti tanya kita pending dulu Bu ya. Saya kira nanti yang angkat tangan itu pasti turun tangannya kalau sudah mendapat penjelasan dari Bang Hendrik nanti. Baik, terima kasih Kita Bang kasih Abed. nanti sesi yang berikutnya untuk bertanya. Baik, nah Bapak dan Ibu sekalian, dalam membangun budaya positif, restitusi, disiplin positif, maka dalam perspektif yang lokal di dalam kelas, maka harus terbangun 3 hal. Pertama, terdengar, kemudian terlihat, kemudian berperilaku. Terdengar, terlihat, berperilaku apa? Positif. Oke. Bapak Ibu sekalian, kita akan coba lewati ini Bapak dan Ibu. Kalau kita ingin menumbuhkan restitusi disiplin positif, maka Bapak dan Ibu, bagaimana peran guru? Ada 3 peran guru. Yang pertama, guru itu sebagai teman. Seolah-olah peserta didik itu sedang diingatkan betapa amat baiknya seorang guru kepada peserta didik. Masih ingat? Dia akan teringat kebaikan gurunya. Guru yang senantiasa membantunya dalam tanda petik ya hal-hal yang positif tentunya, maka seorang peserta didik akan terus teringat pada gurunya. Yang kedua, guru itu menjadi pemantau atau pengawas, memonitor apa yang telah kamu lakukan, ditanya. Dan guru itu menjadi manajer di mana ia akan meminta peserta didik untuk mempertanggungjawabkan perilaku dan mencari solusi atas apa yang telah ia lakukan. Bapak Ibu sekalian, ini segitiga restitusi. Segitiga restitusi yang perlu untuk kita dalami bersama. Jadi Bapak dan Ibu, yang pertama adalah Bapak Ibu perlu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas. Yang kedua, menanyakan keyakinan. Dan yang ketiga, validasi tindakan yang salah. Oke, coba ada 6 dimensinya Bapak dan Ibu. Yang pertama, di dalam kelas Bapak dan Ibu bisa menyampaikan apa yang telah kita sepakati. Lalu tanyakan kepada anak-anak kita, kamu ini ingin jadi seperti apa? Lalu ketika dia salah, Bapak Ibu katakan, kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Dalam arti bukan menjadi sebuah justifikasi, oh kalau gitu banyak juga yang nggak jelas. Enggak. Tapi ingin menumbuhkan kesadaran bahwa orang pernah melakukan ini, tapi dia bisa berubah, gitu. Itu yang harus diyakinkan oleh peserta didik kita. Kamu bukan orang yang satu-satunya melakukan perbuatan ini,
Ada orang yang pernah terlambat, tapi dia nggak terlambat lagi. Itu deh. Pertanyaan berikutnya, kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan ini. Di jurus pertanyaannya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Lalu kemudian, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi, Bapak Ibu sekalian, sisi kanan dan sisi kiri ini saling berhubungan. Jadi, kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Oke, kamu buat kesepakatan ya. Adakah cara yang lebih efektif? Sebelumnya kita tanya, kamu itu mau jadi apa? Jadi ini, jadi ini, jadi ini. Caranya 1, 2, 3. Lalu ibu bapak menanyakan, ada nggak cara yang lebih efektif? Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Oke, setiap orang pasti punya kesalahan, tapi orang bisa bangkit dari kesalahannya. Nah, ini adalah segi restitusi yang Bapak dan Ibu mudah-mudahan bisa perlahan-lahan untuk memahaminya, tentu saja dengan kolaboratif bersama dengan teman-teman kita yang lain. Mungkin ini Pak Herbert, segitiga restitusi yang perlu untuk diketahui oleh Bapak Ibu guru, teman-teman di cabang dinas Gunung Sitoli. Saya punya satu slide lagi yang mudah-mudahan nanti bisa menjadi pilihan bagi Bapak dan Ibu guru untuk mempersiapkan implementasi budaya positif di satuan pendidikan. Tapi sebelumnya, Bang Herbert, kalau ada yang mau diskusi, oke, kita siapin dulu. Ini ada nih yang raise hand dari tadi, tapi Ibu ini sudah turun tangannya nih. Ibu Agustina Zilwa tidak jadi bertanya, Ibu? Atau kita? Boleh Ibu Agustina tadi yang berikutnya seharusnya bertanya. Oke, Bu Agustina, kedengeran suaranya ini? Ya, silakan Ibu Agustina. Oke, silakan. Kurang kuat Ibu.
Boleh tahu Ibu Agustina, Ibu guru mata pelajaran atau guru bimbingan Ibu? Baik, silakan Pak. Bang Indri, ditanggapi dulu. Baik, makasih Bu Agustina. Saya mengutip perkataan dari Prof. Yohanes, meskipun ini kaitannya dengan intelektual, nanti akan coba kita sejajarkan dengan positif, ketaatan pada disiplin peraturan. Kata Prof. Yohanes, tidak ada siswa yang bodoh, tapi siswa yang belum bertemu dengan guru yang tepat. Itu prinsip modal, bukan defisit. Tidak ada siswa yang bodoh, tapi belum bertemu dengan guru yang tepat. Mohon izin, ini bagian evaluasi juga kita. Jangan-jangan kita belum tepat terkait dengan cara yang tepat untuk menghadapi peserta didik kita dengan berbagai macam karakternya yang berbeda. Kita tahu, Bapak dan Ibu, ada 4 kompetensi guru: kompetensi pedagogi, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan satu lagi kompetensi kepribadian. Kompetensi yang pertama, kompetensi pedagogik, itu mengandaikan guru-guru kita memiliki kemampuan untuk memahami karakter peserta didik. Jadi, identifikasi perilaku seorang peserta didik itu diketahui oleh guru-guru kita. Maka hari ini kami juga sedang belanja masalah dari Bapak dan Ibu guru melalui pertanyaan-pertanyaan ini, betapa kehadiran seorang guru bimbingan konseling dan atau cara-cara kita untuk menangani peserta didik yang memiliki persoalan, cara-cara itu masih belum secara masif dimiliki oleh teman-teman guru. Ini menjadi catatan sehingga kita akan coba untuk melakukan pendampingan melalui teman-teman yang ahli dalam bidangnya ini untuk memberikan intervensi informasi yang lebih dalam kepada Bapak dan Ibu, teman-teman guru, khususnya di cabang dinas Gunung Sitoli dan cabang dinas wilayah yang lain, untuk memiliki kemampuan dalam rangka memberikan tindakan intervensi yang tepat bagi peserta didik kita. Nah, kalau saran teknis dari kita yang mungkin bisa menjadi alternatif ini, mohon digarisbawahi, adalah ketika seorang peserta didik punya masalah, secara kolaboratif guru-guru sudah menyampaikan solusi yang mungkin dia ambil, juga sudah melibatkan orang tua, maka saat dieksekusi sebagai sebuah tindakan itu ternyata belum melahirkan harapan yang kita inginkan, maka jangan berputus asa dulu. Coba dicarikan solusi yang lain. Kalau ada alternatif A, maka ada B, ada C. Kira-kira gitu. Oke, orang tuanya sudah diajak terlibat. Siapa lagi kira-kira yang mau dilibatin? Mungkin tokoh-tokoh masyarakat mungkin perlu diajak terlibat. Siapa mereka? Mungkin tokoh agama.
Siapa lagi? Mungkin tokoh adat. Siapa lagi? Mungkin wakil dari pemerintah. Secara bersama-sama untuk membersamai agar peserta didik kita ini kemudian bisa mengikuti aturan yang telah kita sepakati. Jadi Bapak dan Ibu, saya ingin mengajak jangan pernah berputus asa melalui cara yang telah kita lakukan, lalu kemudian sudah sampai di sini. Jangan-jangan Ibu Agustina tinggal tunggu kesabaran 1-2 hari lagi dia berubah gitu. Lalu kita tak sabar dengan proses itu hingga akhirnya kita memutuskan ya sudah, anak ini tidak bisa lagi diberikan pendidikan. Ini pemahaman yang perlu untuk kita luruskan. Kita ingin berprinsip fokus pada modal, bukan pada defisit. Mungkin itu Bang Herbert. Baik Pak, terima kasih Pak. Itu penjelasan dari Bang Hendrik kepada kita dan juga kepada pertanyaan Ibu Agustina. Ini pertanyaan terakhir ini, tapi baik, orangnya nggak nampak ini. Ibu Dotrina Gea ini raise hand tapi wajah sembunyi ini. Mana nih Ibu? Terus apa Dotrina? Kalau tidak bisa ke Ibu Dotrina, kita ke Ibu Mindo Lamriasi Hite. Baik. Orang situ, orang Ibu. Apa kabar Ibu? Sehat? Ibu Mindo, silakan Ibu. Wajah jangan dimatikan Ibu. Video hidupkan Bu. Ya, silakan Ibu. Ya, terima kasih Pak kesempatan yang diberikan. Nama saya Mindo Lamriasi Hite. Baik Bu Mindo. Ya, Lanjut Bu, lanjut. Silakan lanjut. dari SMA Negeri 3 Gunung Sitoli Pak. Yang mau saya sampaikan, terkadang kita sudah dalam penyelesaian masalah siswa, kita sudah menyelesaikan tahap demi tahap sampai seberapa jauh berdasarkan waktu yang kita berikan. Tadi Bapak Wendri katakan mungkin seperti Ibu Agustina kurang 1-2 hari. Jadi maksud saya Pak, terkadang ada juga siswa yang ada kita ambil keputusan akhir, dia keluar, kemudian di sekolah lain dia benar berubah. Itu pemikiran saya. Ada siswa kita memang memberikan lalu katakanlah itu hukuman atas, sebenarnya bukan hukuman ya, tapi ada yang menganggap hukuman. Itu menurut kita jalan yang terbaik sebenarnya, bukan hukuman. Tapi siswa atau yang lain kadang menganggap saat dikeluarkan itu adalah hukuman. Karena saat dia dikeluarkan bisa saja itu menjadi hukuman bagi dia, dorongan bagi dia untuk bisa diraih lagi di sekolah yang baru. Dan sekolah yang baru ini bisa juga membimbingnya. Jadi saya pikir kadang ada juga kita yang berpikir nanti kalau dikeluarkan intinya kita tidak mampu untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi menurut saya sampai sejauh mana kita bisa melakukan tindakan seperti yang saya katakan tadi. Mungkin dia tidak tepat di sini. Jadi lebih baiklah dia dibimbing secara orang-orang. Supaya yang tadi disampaikan bahwa dia belum menemukan guru yang tepat untuk dia keluar dari kebodohan. Jadi mungkin bukan di sekolah itu guru yang tepatnya, tapi di sekolah yang lain. Demikian Pak yang saya sampaikan. Boleh langsung Bang nih. Baik, terima kasih Bu Mindo. Statement terakhir tadi itu indah Bu Mindo, bahwa ternyata bukan di sekolah kita dia menemukan guru yang tepat. Jangan-jangan di sekolah yang lain dia menemukan guru yang tepat. Artinya, Bapak dan Ibu guru, ketika kita mendampingi anak-anak kita yang punya masalah, maka dampingi secara telaten, berkesinambungan,
dengan penuh ketulusan. Dan satu hal, dan ini menjadi budaya positif kita, saya mengajak kepada Bapak Ibu guru untuk berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar peserta didik kita itu terkonek hatinya dan menjadi orang-orang yang tanda petik baik. Nah, kalau tadi disampaikan sejauh mana memang setiap kita punya kemampuan yang amat terbatas. Jangan sampai kita fokus pada satu persoalan, lalu kemudian kita abai pada pengembangan peserta didik kita yang lain tentunya. Itu harus kita pedomani. Tapi ketika kita melakukan upaya-upaya serius untuk melakukan perbaikan, penertiban buat anak-anak kita sehingga menjadi anak-anak yang memiliki budaya positif, maka harus kita terus lakukan sampai pada batas mana? Pada batas ketika kita sudah tak lagi punya alternatif untuk melakukan pendampingan, maka pada saat itulah kita berhenti dan menyerahkan alih tangan pada yang memiliki kemampuan. Dalam konteks ini, bisa anak-anak kita ini kita sampaikan untuk diberikan pendidikan di satuan pendidikan lainnya, dan itu harus dipastikan jangan sampai tindakan kita mengalihkan mereka ke pendidikan lainnya malah membuat mereka tidak mengenyam pendidikan. Itu harus digarisbawahi. Nah, ujungnya Bapak dan Ibu sekalian, kalau begitu harus terus, ya harus terus. Harus berlanjut, ya harus berlanjut. Dan cerita terus, cerita berlanjut, sebagaimana kita ungkapkan tadi, dalam membangun restitusi disiplin positif, peran guru ada 3. Dia jadi teman, oke, sudah dilakukan. Dia harus memonitor tingkat keberhasilan dari usaha yang ia lakukan. Hari pertama belum, hari kedua sudah nampak nih, sudah hadir. Kalau biasa 745, 735 dia hadir, dan nampak. Hari ketiga sudah 730. Balik lagi 735. Tapi terus didampingi. Lalu Bapak dan Ibu guru menjadi manajer. Apa itu? Ketika anak-anak kita ini melakukan tindakan yang keliru, Bapak dan Ibu meminta mereka untuk bertanggung jawab dan tidak mengulanginya lagi. Mungkin itu Bu Mindo yang bisa saya respon dari apa yang Ibu sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Henry. Terima kasih kepada Ibu Mindo yang telah bertanya. Mungkin sebelum kita akhiri ini acara kita, sudah mengerucut waktunya, ada yang perlu kita sampaikan sebelum ditutup oleh statement dari Bang Henry ini, bahwa budaya itu harus kita jaga dan itu dilakukan secara terus menerus. Namanya pun budaya, dilakukan terus menerus, tapi budaya positif. Ya, mungkin Bapak Ibu, bukan mungkin ya, pada saat akreditasi sekolah itu ada pertanyaan tentang budaya ini kan, ternyata nyambung juga dengan hari ini. Nyambung nih. Apakah budaya disiplin diterapkan di sekolah ataukah hanya sementara? Apakah budaya yang dilakukan itu terus menerus? Jadi yang dilakukan terus menerus inilah namanya budaya, tapi budaya yang positif. Itu dia yang tentang dari saya untuk menutup statement ini, Bang. Dari Bang Henry ini. Baik, terima kasih Bang Herbert. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada 5 poin. Ini ada yang mau bertanya ini dari tadi nih. Oh ada. Tapi sebentar ya Bu Binaria ya, hanya jangan lama-lama ya. Sebelum ditutup, silakan Ibu Binaria. Bu Binaria Warwu. Kepala sekolah ini. Oh, luar biasa. Iya. Silakan Ibu. Silakan Bu.
Iya, Iya, silakan. nanti. Terima kasih kepada Pak Habib dan Pak juga yang luar biasa benar-benar dari kemarin sampai hari ini saya belum Pak. Satu poin yang kami sampaikan dari kemarin itu ini tentang siswa bagaimana saya mengatakan ada hal yang saya belum tertentu. Hari Pak Habib menyampaikan tentang biaya saya mungkin bingung kalau bapak dan ibu kita bapak dan ibu beserta karyawan juga termasuk saya mewakili teman-teman terima kasih kepada bapak dan ibu dan benar-benar Yap. hari ini pertanyaan saya hanya Pak dan mudah-mudahan ini nanti menjadi pertanyaan yang sama kira-kira tolong disampaikan kepada kami bagaimana upaya kami untuk menunjukkan atau menghidupi yang namanya budaya positif ini karena kalau tidak tentu budaya positif ini tentu tidak menjadi satu materi yang disampaikan pada jumat ini. Kami mohon beberapa item atau beberapa sifat supaya kami benar-benar menjadi pelaku budaya positif itu di keluarga masing-masing. Sehingga nanti menjadi pengalaman tentang siswa seperti yang Pak Habib sampaikan dari Bapak dan Ibu yang luar biasa menyampaikan pengalaman di semuanya masing-masing dengan budaya positif ini yang terus-menerus atau tumbuh. Saya rasa semua masalah itu sebenarnya kalau terus-menerus dengan masyarakat dapat terselesaikan. Nah, kadang-kadang manfaat dari apa hal-hal kecil beberapa item saya untuk kami bisa katakan di sekolah masing-masing bahwa budaya untuk menunjukkan atau untuk meningkatkan yang namanya budaya positif ini di setiap sekolah masing-masing ini kami Bapak dan Ibu bersama mulai terima kasih Pak Habib. Terima kasih Ibu Naria, ini dari Nias Utara nih jawab nih Pak. Nah, luar biasa. Silakan Pak Habib. Baik. Kita jawab sekaligus menutup ini. Baik, terima kasih. Bu Dinaria, Bapak dan Ibu sekalian, ini penting. Kalau kita tadi menyampaikan ada terdengar, terlihat, berperilaku. Jadi 3 komponen ini harus bisa dikonkretkan di sekolah kita. Apanya yang terdengar, apanya yang terlihat, apanya yang berperilaku. Ada 5, ini kesimpulannya. Yang terdengar, terlihat, berperilaku dalam budaya positif itu adalah religius. Apakah sebelum belajar ada doa, sesudah belajar ada doa? Peningkatan mental iman takwa kepada Tuhan. Ada tidak? Kedua, terlihat, terdengar, berperilaku. Apa itu? Kolaboratif. Apakah ada rapat-rapat, kegiatan bersama antara guru-guru, siswa, menandakan bahwa budaya positif berjalan. Apa itu? Kolaboratif. Yang ketiga, berprestasi. Adakah keaktifan siswa-siswa kita, guru-guru kita, terutama dimulai dari guru? Apa itu? Kalau ada program guru penggerak, ikut semuanya daftar. Itu. Ada lomba siswa, ikut siswanya daftar. Itu tanda keinginan untuk berprestasi. Terlihatkah? Terlihat Pak, banyak yang daftar. Terdengarkah? Terdengar Pak, kemarin katanya di sana banyak yang daftar. Berperilakukah? Muncul semuanya lulus. Itu tandanya budaya positif berprestasi.
Yang ketiga, peduli lingkungan. Kita dengar jargon lisaku. Lihat sampah, kutip. Muncul nggak? Kalau muncul, nampak tuh peduli lingkungan. Kalau nggak muncul, berarti belum terlihat, belum terdengar, belum berperilaku. Dan yang terakhir adalah literasi. Jadi Bapak dan Ibu, teman-teman guru sekalian, menjadi pembelajar sepanjang hayat. Hari ini salah satu buktinya bahwa Bapak dan Ibu guru memiliki budaya positif. Apa itu? Literasi. Memperkaya khasanah keilmuan dengan melakukan pembacaan tekstual dan kontekstual sebagai wujud sebagai pembelajar sepanjang hayat. Mungkin itu Bang Herbert, closing statement sekaligus menjawab pertanyaan dari Ibu Bina Ria Waruhu. Tentu saja dalam penyampaian ada beberapa yang kurang berkenan, maka podcast Infak Bermartabat pada part kedua dengan sesi materi budaya positif yang kami bawakan, kami atas segala kekurangan mengaturkan maaf. Saya kembalikan ke Bang Herbert. Terima kasih Bang Hendrik. Baik Bapak dan Ibu, dengan berakhirnya statement dari Bang Hendrik, maka berakhir sudah acara kita. Kita tadi tepat masuk jam 2, maka kita juga berakhir tepat waktu jam 2. Kita budayakan positif lainnya. Baik, salam semuanya Bapak dan Ibu guru. Yahoo! Yahoo! Ya.